Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah pembelajaran IPS SD kelas tinggi yang beranggotakan saya Vina Amelia Sari, Ade Karisma Devi Husnuniah, Nurul Isrofiani, Nana Listiana, dan Imam Ahmad Rosyadi. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang penilaian pembelajaran IPS SD. Pokok pembahasan dalam makalah kami ada bagaimanakah pengertian dari penilaian itu, lalu bagaimanakah tujuan penilaian, bagaimanakah prinsip dalam penilaian, bagaimanakah bentuk penilaian pembelajaran IPS di SD, serta bagaimana instrumen penilaian IPS di SD. Pengertian penilaian itu sendiri. Penilaian adalah suatu kegiatan untuk membuat keputusan tentang hasil pembelajaran dari masing-masing siswa, serta keberhasilan siswa dalam kelas secara keseluruhan. Penilaian juga merupakan indikator keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. Menurut Octaviandi, penilaian adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi peserta didik. Jadi dapat disimpulkan bahwa penilaian adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan hasil belajar peserta didik, sehingga menjadi informasi yang bermakna untuk pengambilan keputusan dalam menentukan tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Tujuan penilaian. Penilaian berfungsi selektif, contohnya untuk memilih siswa yang diterima di sekolah tertentu, untuk memilih siswa yang dapat naik ke kelas berikutnya, memilih siswa yang seharusnya mendapatkan beasiswa, memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah. Yang kedua adalah penilaian berfungsi diagnostik. Diagnostik di sini berarti dengan mengadakan penilaian, guru dapat melakukan diagnosis pada siswa tentang kebaikan dan kelemahannya, sehingga dapat diketahui sebab-sebab kelemahan dan cara untuk mengatasinya. Yang selanjutnya adalah penilaian bersifat sebagai penempatan. Penilaian digunakan untuk menentukan posisi pasti di kelompok mana siswa harus ditempatkan. Sekelompok siswa yang mempunyai hasil penilaian sama akan berada dalam kelompok yang sama dalam belajar. Yang keempat, ada penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Maksudnya, yaitu penilaian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Yang selanjutnya ada prinsip pada penilaian yang akan disampaikan oleh teman saya. Prinsip pada penilaian yaitu valid atau sahih, objektif dan adil, transparan atau terbuka, terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan, bermakna, sistematis, akuntabel, dan beracuan kriteria. Bentuk penilaian pembelajaran IPS di SD. Yang pertama, penilaian kompetensi sikap. Dalam hal ini, penilaian sikap lebih ditujukan untuk membina perilaku sesuai budi pekerti dalam rangka pembentukan karakter peserta didik. Penilaian kompetensi sikap dilakukan melalui observasi, rubrik, wawancara, penilaian diri, penilaian antar teman, jurnal selama proses pembelajaran berlangsung, dan tidak hanya di dalam kelas, meliputi kompetensi sikap spiritual dan sosial. Yang kedua, penilaian kompetensi pengetahuan. Dalam hal ini, penilaian pengetahuan untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan guru. Bentuk penilaian yang digunakan yaitu tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Bentuk penilaian yang ketiga adalah penilaian kompetensi keterampilan. Untuk mengetahui apakah pengetahuan yang sudah dikuasai peserta didik dapat digunakan untuk mengenal dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sesungguhnya atau dunia nyata. Bentuk kompetensi penilaian yang digunakan adalah penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian portofolio. Selanjutnya, saya akan menjelaskan instrumen penilaian pembelajaran IPS SD. Ini adalah contoh format penulisan sikap spiritual atau KI1. Nah, seperti ini ya teman-teman, aspek yang diamati, perilaku bersyukur, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, sikap toleransi, dan masih ada banyak lagi, tertera tanggal dan catatan pendidik atau keterangan. Misalnya aspek yang diamati adalah toleransi, catatan pendidiknya apa,
menghormati temannya yang sedang beribadah walaupun beda agama. Kalau KI1 itu adalah sikap spiritual. Selanjutnya yaitu KI2, sikap sosial. Aspek yang diamati jujur, disiplin, santun. Kalau aspek KI2 ini adalah menyangkut etika, tata krama ya. Catatan pendidiknya misalnya yang aspek itu disiplin, yang catatan pendidik terlambat mengikuti upacara, itu adalah contoh. Selanjutnya yaitu penilaian kompetensi sikap. Penilaian diri. Penilaian diri merupakan bentuk penilaian dengan cara meminta peserta didik mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri. Jadi, peserta didik ini disuruh untuk menilai dirinya sendiri, yaitu dengan cara guru memberikan selembar kertas dan pernyataan, kemudian peserta didik disuruh menjawab ya atau tidak. Selanjutnya, penilaian kompetensi sikap antar teman. Contoh penilaian penugasan, terdapat KD, indikator. Nah, seperti ini ya, mata pelajaran, jenjang kelas, terus tugas penilaian proyek. Lakukan penilaian sederhana di lingkungan sekitar mengenai pengaruh iklan di media cetak maupun di media elektronik terhadap gaya hidup anak SD, cara berpakaian, pilihan makanan, minuman, dan perilaku. Contoh penilaian penugasan. Kemudian format penilaiannya seperti ini: persiapan, pengumpulan data, pengelolaan data, pelaporan tertulis. Nah, jadi dapat kami simpulkan bahwa penilaian adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan hasil belajar peserta didik sehingga menjadi informasi yang bermakna untuk mengambil keputusan dan menentukan tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Terdapat tujuan penilaian yaitu berfungsi selektif, berfungsi diagnostis, penilaian bersifat sebagai penetapan, penilaian berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan seseorang. Prinsip penilaian yaitu valid, sahih, objektif, dan adil, transparan, terbuka, terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan, bermakna, sistematis, akuntabel, beracuan pada kriteria. Bentuk penilaian IPS SD: penilaian kompetensi sikap, penilaian kompetensi pengetahuan, penilaian kompetensi keterampilan, instrumen penilaian penugasan, dan penilaian portofolio, penilaian antar teman, penilaian dan lain-lain. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.